pertama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah, contoh di dalam kehidupan kita, uswah, suri tauladan dalam kehidupan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat juga tercurah pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan memulai kajian buku yang saya tulis, yakni buku yang berjudul Usulul Islam. Tapi di pertemuan kali ini saya tidak akan masuk dulu langsung ke materi ya yang ada di dalam buku ini, tapi saya akan menyampaikan muqaddimahnya dulu gitu. Menyampaikan muqaddimah ini sangat penting karena dialah yang menjiwai, bisa dikatakan seperti itu, menjiwai kenapa buku ini ditulis ya, yang menjadi latar belakang kenapa buku Usulul Islam dan berikutnya ada satu lagi buku Usulul Dakwah itu ditulis ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi mohon izin ya, kita ini baru membahas muqaddimah dari buku Usulul Islam. Bapak Ibu hafizakumullah, buku ini ditulis karena melihat fenomena yang memprihatinkan masih terjadi di tengah-tengah umat Islam, yakni diakui atau tidak, kita melihat fakta atau melihat situasi kondisi saat ini di mana umat Islam ini dalam keadaan tertinggal, dalam keadaan terpuruk ini secara umum ya. Nah, buku ini berawal ditulis karena fenomena-fenomena tentang ketertinggalan kaum muslimin ini masih terjadi ya. Oleh karena itu di muqaddimah buku saya itu saya menyebutkan tentang min asbabi ta'akhuril muslimin. Jadi sebab-sebab ketertinggalan kaum muslimin. Gitu. Saya awali dengan hadis Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, disebutkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya. Kata beliau kepada para sahabatnya, yushiku antada'a alaikumul umam. Akan datang kepada kalian suatu masa di mana umat-umat pada saat itu akan memperebutkan kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan memperebutkan kalian seperti memperebutkan makanan yang berada di dalam qas'atiha, berada di dalam nampannya. Qas'ah itu adalah tempat makan, ya, nampan untuk 10 orang. Disebutnya qas'ah. Jadi Rasulullah sekali lagi menyebutkan yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan datang suatu masa di mana bangsa-bangsa lain, umat-umat lain akan memperebutkan kalian sebagaimana memperebutkan makanan di atas nampan. Begitu. Kemudian mendengar hal itu, salah seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya, awamin killatin bina yauma idin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah jumlah kami pada saat itu sedikit sehingga kami ini diperlakukan seperti itu, diperebutkan seperti makanan yang berada di atas nampan. Lalu kata Rasulullah, bal innakum yauma idzin katsirun. Bahkan jumlah kalian pada saat itu katsirun. Ya, jumlah kalian itu banyak. Kalian ini bahkan mungkin mayoritas gitu. Bal innakum yauma idzin katsirun. Jumlah kalian ini sangat banyak. Walakinnakum gutsa'un ka gutsa'is sayl. Akan tetapi banyaknya kalian itu seperti buih kagusa isayil, ya, seperti buih yang terombang-ambing di atas
air. Kemudian bukan hanya itu kata Rasulullah, wa qad nazzala bikumul wahn. Juga telah tertanam di dalam diri kalian itu al-wahn, ya, kelemahan. Qila, kemudian ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan kelemahan itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Yang dimaksud dengan al-wahn itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. yakni terlalu cinta kepada dunia, terlalu cenderung kepada dunia, terlalu ithar, ya, terlalu mementingkan dunia, wa karahiyatul maut, dan takut kepada kematian. Nah, Bapak Ibu, hafizakumullah, ya, ini gambaran dari Rasulullah SAW, dan saya mengira apa yang disebutkan oleh Rasulullah ini adalah pada masa kita ini. Ya, karena apa yang disebutkan di dalam hadis ini, ya kita melihat ya di hadapan kita ini terjadi kepada umat Islam saat ini. Bagaimana umat Islam ini tercerai-berai, bagaimana umat Islam ini dalam keadaan terpuruk, bagaimana umat Islam ini berada dalam keadaan tertinggal. Gitu. Nah, apa yang menyebabkan umat Islam itu tertinggal? Apa yang menyebabkan umat Islam itu terpuruk? Ya. Nah, ada beberapa sebab, di antaranya yang pertama, al-bu'adu an kitabillahi wa sunnati rasul. Yang menyebabkan umat Islam ini terpuruk, menyebabkan umat Islam ini hilang kemuliaannya, adalah al-bu'adu an kitabillah. Mereka ini cenderung menjauh dari kitabillah, ya, dari kitab Allah, yakni Al-Qur'an, was sunnati rasuli, dan cenderung menjauh dari sunnah rasulnya. Saya di sini mencantumkan Quran surat Al-Anbiya ayat 10. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Anbiya ini menegaskan, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh telah kami turunkan ilaikum kepada kalian kitaban, sebuah kitab. Fihi dzikrukum. Nah, ini di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang makna fihi dzikrukum, ya. Sungguh kami telah menurunkan sebuah kitab, ya, kami turunkan kepada kalian sebuah kitab fihi dzikrukum. Di dalamnya ada dzikrukum, ya. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Cuma kalau kita mengambil pendapat dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan dzikrukum itu adalah syarafukum, ya, kemuliaan kalian. Jadi sungguh telah kami turunkan kepada kamu, kepada kalian, sebuah kitab yang di dalamnya itu fihi dzikrukum, ada sebab-sebab kemuliaan kalian. Afala ta'qilun. Tidakkah kamu memahaminya, gitu. Nah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Qur'an ini adalah sumber kemuliaan. Dengan Al-Qur'an ini seorang muslim, kita semua, ya, ini akan menjadi umat yang memiliki izzah, yang memiliki kehormatan. Sebaliknya jika kaum muslimin meninggalkan Al-Qur'an, naudzubillah, ya. Maksud meninggalkan Al-Qur'an di sini apa? Tidak membaca Al-Qur'an, ya, tidak berupaya untuk memahami Al-Qur'an, tidak mengamalkan Al-Qur'an, ya. Maka itu artinya jika kaum muslim meninggalkan Al-Qur'an seperti itu, mereka secara sadar atau tidak telah menanggalkan kemuliaannya, ya, telah menanggalkan kemuliaan dari dirinya, ya. Lalu setelah itu apa? Rela jatuh ke dalam kehinaan dan kerendahan. Na'udzubillah min dzalik. Ini jika umat Islam menjauh dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika umat Islam ini tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupannya,
tidak mau menjadikan Al-Quran ini menjadi sumber referensi utamanya, bahkan dia malah mengikuti hawa nafsunya dan tidak mau, ya, tidak mau merujuk gitu kepada Al-Quran. Nah, ini yang dikhawatirkan ya di dalam Quran surat Al-Mu'minun yang akan terjadi adalah kehancuran. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu, tunduk kepada hawa nafsu mereka, tunduk kepada hawa nafsu kita gitu. Jadi kebenaran itu harus menurut hawa nafsu kita. Yang akan terjadi apa? Lafasadatis samawati wal ardh. Ini kalimat mubalaghah ya. Jadi akan binasa, hancur gitu. Langit dan bumi itu jika kebenaran itu tidak merujuk kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi malah apa? Malah merujuk kepada atau menuruti kepada hawa nafsu. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW itu di akhir hayatnya ya, di akhir hayatnya di dalam haji wada, beliau memberikan nasihat. Ini di antara nasihat terakhir Rasulullah SAW. Kata beliau, taraktu fikum amrayni. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kata Rasulullah. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah tersesat apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kata Rasulullah. Yang dimaksud ya, dua perkara itu adalah kitaballahi wa sunnata rasuli. Yani kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Gitu. Jadi ini perhatikan ya, ini salah satu nasihat Rasulullah SAW, wasiat Rasulullah SAW di akhir hayatnya ketika haji wada. Gitu. Ini salah satu poin penting. Ini salah satu poin penting yang beliau sampaikan. Taraktu fikum amro ini, aku tinggalkan kepada kalian itu dua perkara. Lan tadillu, kalian tidak akan pernah tersesat, mata masaktum bihima, apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitab Allah, yakni Al-Quran, wa sunnah rasuli, dan sunnah rasulnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita sekali lagi menjauh dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, tadi yang saya maksud dengan menjauh itu adalah kita tidak membacanya, gitu. Kita tidak berusaha untuk memahami maknanya, apalagi tidak berusaha untuk mengamalkannya, yang akan terjadi adalah kita semakin jauh dari kemuliaan kita. Ya, karena Al-Quran itu sumber kemuliaan kita. Yang berikutnya, umat Islam ini menjadi terpuruk, umat Islam ini menjadi tertinggal adalah karena inhizamun dakhiliyun. Inhizamun dakhiliyun. Ada kekalahan di dalam secara internal di dalam dirinya, di dalam mental di dalam dirinya. Gitu. Ada kekalahan. Ya ini apa? Ada muthiqati bil Islam. Mereka ini tidak thiqah, ya, tidak percaya terhadap Islam sebagai solusi dalam kehidupan. Nah, ini saya sebutkan, ini adalah konsekuensi logis gitu ya. Ketika seorang muslim dia jauh atau menjauh berjarak dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dia maka tidak akan paham Al-Quran, ya, tidak memahami Al-Quran, maka berikutnya apa? Ya, ada muthiqati bil Islam. Ya, dia akan tidak percaya Islam ini bisa menjadi solusi gitu. Jadi ketika umat ini renggang ya, dari kedua pedoman utama ini, mereka tidak berinteraksi dengan benar ya dengan Al-Quran ini, tidak memahaminya dengan benar, maka keyakinan mereka terhadap ajaran Islam ini akan terus semakin meredup, semakin menurun. Ya, tidak sikoh kepada Al-Quran, lalu apa? Minder gitu. Minder dalam mengamalkan Al-Quran. Akhirnya apa? Mereka tidak segan, akhirnya naudzubillah min dzalik ya, meninggalkan Al-Quran. Jadi semakin terpuruk, semakin jauh gitu dari sumber kemuliaannya gitu ya. Nah, ini yang harus kita waspadai, jangan sampai terjadi kepada kita semua ya.
Nah, padahal seharusnya seorang mukmin itu jangan sampai dia menjadi seorang yang minder. Ya. Jadi sifat inferior yang tertanam di dalam diri sebagian Muslim karena tadi ya terlanjur memahami Islam dengan tidak tepat, tidak benar. Memahami Islam itu justru ya memahami agamanya sendiri itu adalah memahami Islam yang diasosiasikan dengan segala bentuk ketertinggalan, kemunduran, keterbelakangan gitu. Ya, sehingga kebanggaannya tidak ada terhadap dinul Islam itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya di dalam Quran surat Ali Imran itu wala tahinu. Jangan kamu ini bersikap lemah. Wala tahzanu. Jangan kalian itu merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, tetapi kamu ini harus justru kamu ini tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala in kuntum mu'minin. Kalau kamu ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Justru orang ini kalau dia semakin berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, memahami Al-Qur'an, memahami sunnah Rasulullah SAW, ya, justru dia akan semakin semakin tumbuh izzahnya, kewibawaannya. Seharusnya seperti itu, tidak minder. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika umat Islam ini banyak yang minder dengan Islamnya karena tidak memahami Islam dengan benar, gitu. Ya. Akhirnya ajaran Islam ini menjadi dianggap asing, ya. Sebagaimana di awal kedatangannya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah. Ya, beliau bersabda, "Bada'al Islamu ghoriban." Islam itu datang dalam keadaan asing. Wasayaudu kama bada'a ghariban. Kemudian dia akan kembali pula menjadi asing, ya, menjadi asing. Fatubalil ghuraba, maka bergembiralah, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Maksud asing di sini kita bukan mengasingkan diri, bukan gitu, tapi kita ini dianggap asing karena kita komitmen dengan nilai-nilai ajaran Islam, karena kita komitmen dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah SAW, kita mengikuti nasihat para ulama, justru kita ini malah dianggap asing, dianggap aneh gitu. Nah, ini suasana yang bisa dikatakan ini terjadi ya gitu. Terjadi saat ini sedikit banyak ya gitu. Ini terjadi gitu di tengah-tengah kehidupan, bahkan di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Justru orang yang berusaha komitmen dengan ajaran Islam dianggap aneh gitu. Orang yang ingin jujur malah dianggap aneh gitu. Sementara orang yang melakukan perbuatan maksiat dianggap biasa-biasa saja. Kan itu yang terjadi gitu saat ini ya. Naudzubillah. Nah, ini ya. Ini karena apa? Karena tadi ada musiqati bil Islam. Jadi adanya tidak adanya kesikohan, kepercayaan terhadap nilai-nilai ajaran Islam. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya keterpurukan umat Islam ini disebabkan karena fenomena at-taqlid. Nah, ini sebetulnya kelanjutan dari yang sebelumnya gitu ya. Ini kelanjutan dari sebelumnya. Umat Islam ini menjadi karena tidak fiqh terhadap ajaran Islam sebagai way of life, sebagai cara hidup, karena inferior tadi dan tidak mengetahui ya, adamul ma'rifah, tidak memiliki ma'rifah, pemahaman, pengetahuan yang benar terhadap ajaran Islam, ya, maka akhirnya dia dan kemudian silau ya terhadap kekuatan materi atau silau terhadap menterengnya materi peradaban Barat, yang terjadi adalah at-taqlid. Kemudian umat Islam ini justru merasa bangga, merasa keren, merasa hebat dengan peradaban Barat. Karena apa? Karena memang silau gitu ya dengan berbagai macam kemajuan materi yang ditampilkan oleh orang-orang Barat gitu. Nah, ini di antara kaum muslimin ya, sebagian dari saudara-saudara saudara-saudara kita yang sangat kita cintai ya, yang kita harapkan mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah, mereka lebih bangga dengan peradaban Barat ya. Tapi saya mengatakan seperti ini bukan berarti anti Barat, bukan ya. Apa yang baik
dari barat harus kita ambil gitu ya. Hikmah itu dimanapun dari siapapun harus kita ambil ya, sebagaimana disabdakan atau disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Ini hadisnya juga ada yang mengatakan dhaif ya hadisnya. Di dalam hadis itu kan disebutkan al hikmatu dhalatul mu'min ya. Hikmah itu adalah barang berharga yang hilang milik seorang mukmin ya. Haitsu mawajadaha, di mana saja mereka menemukan hikmah, menemukan ilmu, menemukan kebaikan, akhodaha. Ya, ambil, segera ambil gitu. Nah, jadi saya mengatakan ini bahwa menyatakan bahwa umat Islam ini banyak yang bangga dengan peradaban Barat, bukan berarti saya menolak peradaban Barat, bukan gitu ya. Tapi yang saya maksud adalah bahwa kita ini umat Islam ini harus mampu memfilter mana dari peradaban Barat itu yang harus kita ambil, harus kita contoh, harus kita manfaatkan, dan mana dari peradaban Barat itu yang harus kita buang jauh-jauh, kita masukkan ke tempat sampah gitu. Tidak boleh kita ambil gitu. Nah, sekarang ini ada fenomena di mana umat Islam mengaku sebagai seorang Muslim, tapi dia ini tidak memiliki filter gitu. Mereka ini tidak memiliki filter ya, peradaban Barat semuanya diambil saja gitu. Mereka bertaklid secara membabi buta gitu. Karena apa? Karena tidak memiliki prinsip ya, tidak memiliki prinsip, tidak memiliki pendirian yang mereka anut gitu. Kalau dia memahami Islam dengan benar ya, memiliki ma'rifah, memiliki pengetahuan, pengenalan yang benar terhadap ajaran Islam, maka tidak mungkin dia ini taklid secara membabi buta kepada peradaban Barat gitu. Nah, ini disebutkan dan ini memang sudah disinyalir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari gitu. Jadi 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengetahui bahkan akan terjadi fenomena itu. Ya, ini bagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, latattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Sungguh kata Rasulullah, kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, ya, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta, hatta sampai-sampai lau dakhalu fi hujri dhabbin la attaba'tumuhum, sampai ketika mereka itu masuk ke dalam lubang dhab ya, ke dalam lubang dhab, yakni kadal gurun ya, dhab, la attaba'tumuhum, kamu pun mengikutinya gitu. Kemudian kata Abu Sa'id, qulna, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang akan diikuti oleh kaum muslimin itu adalah al-Yahuda wan Nasara? Apakah yang akan diikuti itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kemudian jawab Rasulullah, faman, siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan mereka yang diikuti oleh kaum muslimin? Cuman kita harus hati-hati memahami ini, bukan berarti umat Islam itu menjadi kafir ya, mencontoh kekafirannya, bukan. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan tentang hadis ini bahwa yang dimaksud dengan hadis ini bukan berarti umat Islam itu menjadi kafir, tidak selalu ya. Tidak selalu umat Islam itu menjadi kafir, menjadi Yahudi dan Nasrani, tetapi yang dimaksud dalam hadis ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah, banyak di antara umat Islam ini yang mengikuti cara hidup ya orang-orang Yahudi, memiliki gaya hidup seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, jadi umat Islam ini ketika dia tidak berpegang teguh kepada ajaran agamanya, ketika kehilangan izzahnya, kemuliaannya, maka mereka ini akan cenderung menjadi umat pengekor, bukan umat pelopor. Seharusnya umat Islam ini menjadi umat pelopor, bukan menjadi umat pengekor. Umat Islam ini cenderung menjadi orang-orang yang imma'ah. Ya, ketika tadi, sekali lagi, ketika mereka jauh dari nilai-nilai agamanya. Cenderung menjadi imma'ah. Apa imma'ah itu? Ikut-ikutan. Ibnu Mas'ud pernah ya, ditanya. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, jangan kamu ini menjadi orang yang imma'ah.
Lalu ditanya, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apa yang dimaksud dengan imma'ah? Kata Ibnu Mas'ud, yajri ma'a kulli rih. Ya. Yang dimaksud dengan imma'ah itu adalah yajri, mengalir, mengikuti ma'a kulli rih, ya, dengan seluruh angin yang bertiup. Maksudnya kita ikut-ikutan gitu ya. Angin ke barat kita ikut ke barat, angin ke timur kita ikut ke timur. Angin ke utara, ke selatan kita ikut ke utara dan ke selatan. Orang berwarna hitam, kita ikut warna hitam gitu. Orang ikut warna merah gitu, kita ikut warna merah. Tidak punya prinsip gitu. Yajri ma'akul liri, mengikuti semua angin yang bertiup. Ya, seharusnya kita ini mengikuti berdasarkan ya nilai-nilai kebenaran gitu, bukan ikut-ikutan. Nah, ini ketika umat Islam tidak memiliki ketika umat Islam ini tidak memiliki prinsip di dalam kehidupannya, tidak memahami agamanya dengan benar, gitu. Adamul ma'rifah, tidak memiliki pemahaman yang pengenalan yang benar terhadap agamanya, maka umat Islam ini menjadi naudzubillah min dzalik, menjadi immah. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada kita. Ya. Nah, kemudian yang menyebabkan umat Islam ini menjadi terpuruk, menjadi lemah adalah at-tafriqah, perpecahan. Ya, perpecahan. Yang perpecahan yang saya maksud bukan kita tidak boleh berorganisasi, tidak boleh bermazhab, bukan ya. Yang saya maksud tafriqah ini, perpecahan di sini adalah perpecahan hati. Ya, perpecahan hati. Jangan sampai umat Islam ini karena ada perbedaan pendapat dalam perkara-perkara yang furu', perkara cabang di dalam agama, yang memang perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang mesti tidak akan selalu ada, ya. Jangankan di masa kita, tapi sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbedaan pendapat di kalangan para sahabat itu sudah ada, dan itu diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan sampai perbedaan pendapat dalam yang bukan prinsip, ya, kecuali yang prinsip. Kalau prinsip tidak boleh berbeda pendapat. Kalau dalam masalah akidah, dalam masalah prinsip yang pokok, maka tidak boleh ada perbedaan pendapat. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang puru, perkara-perkara yang cabang, dalam perkara-perkara yang sifatnya ijtihadi, ya, ijtihad, itu tidak boleh menyebabkan kita berpecah belah. Nah, kita harus memperhatikan nih firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah seluruhnya, wala tafarraqu, ya, dan jangan kalian bercerai-berai, jangan kamu berpecah belah gitu. Nah, ini fenomena, tapi yang menyedihkan bagi kita adalah saat ini banyak di antara kita, ya, karena perbedaan dalam hal yang tidak prinsip. Ini saya garis bawahi ya, perbedaan yang tidak prinsip, mereka kemudian saling mencela, saling mencerca, saling menghinakan, saling menyudutkan, saling bermusuhan. Ini fenomena yang terjadi gitu di dalam tubuh umat Islam saat ini. Sangat suka sekali berdebat gitu ya. Ini yang kita lihat fenomenanya gitu sampai saat ini. Ya. Nah, ini harus kita sadari bahwa ini di antara hal yang bisa melemahkan umat Islam. Nah, kita Bapak Ibu sekalian harus punya pemahaman, ya, prinsip tentang masalah perbedaan pendapat ini. Karena salah satu biang keonaran, ya, di dalam tubuh umat Islam saat ini adalah ketika umat Islam itu, mohon maaf kata-katanya agak kasar, umat Islam itu bodoh gitu tentang urusan fiqhul ikhtilaf, tentang ikhtilaf. Bagaimana ikhtilaf yang diperbolehkan, di mana ikhtilaf yang tidak diperbolehkan. Nah, ini kalau kita tidak bisa, ya, memasang ini, di mana kita boleh berbeda pendapat, di mana kita tidak boleh berbeda pendapat, ini akan onar urusan umat ini. Nah, mari kita lihat ya, bagaimana tentang ikhtilaf ini. Saya ingin agak sedikit merinci tentang ini ya, karena ini fenomena yang banyak tersebar saat ini. Ya. Mari kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW. Terekam sebuah peristiwa, ini hadisnya sangat banyak ya, di antaranya ini.
terekam sebuah peristiwa pasca perang Ahzab, ya, perang Parit, ya, perang Parit. Jadi ada sebuah peristiwa begini, ya, ringkasnya. Jadi Rasulullah SAW ketika selesai perang Ahzab memerintahkan kepada para sahabat untuk mengepung benteng Bani Quraidah. Kenapa? Karena Bani Quraidah melakukan pengkhianatan. Mereka sudah melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin, orang Yahudi Bani Quraidah ini, tapi ternyata mereka mengganggu, membantu pasukan Ahzab, akan bergabung dengan pasukan Ahzab. Maka kemudian Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin itu untuk mengepung benteng Bani Quraidah. Kemudian Rasulullah mengatakan begini, janganlah kalian sholat asar kecuali kamu sampai di benteng Bani Quraidah, kata Rasulullah. Ya, perhatikan kalimatnya. Janganlah sekali-kali kalian sholat asar kecuali ketika sudah sampai di benteng Bani Quraidah. Gitu. Itu pesan Rasulullah SAW. Nah ternyata, ya, kata Ibnu Umar, ketika di perjalanan, ternyata waktu asar masuk. Belum sampai ke benteng Bani Quraidah, waktu sholat asar masuk. Gitu. Maka di antara para sahabat terjadi perbedaan pendapat. Ya, terjadi perbedaan pendapat. Yang satu menyatakan, ini sudah masuk waktu asar. Udah saya mau sholat asar sekarang saja. Kata yang satu lagi, ini kan kata Rasulullah tadi, jangan kamu sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Sedangkan kita belum sampai di benteng Bani Quraidah. Udah kita sholatnya nanti aja di benteng Bani Quraidah. Terjadi ikhtilaf. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Ya, akhirnya terbagi menjadi dua. Ada yang sholat di tepat waktu, di waktu asar. Ada seorang yang sholat di benteng Bani Quraidah, ya, di waktu yang sudah mepet, bahkan sudah melewati waktu sholat asar, artinya sudah masuk sholat maghrib. Hal itu kemudian disampaikan, ya, kepada Rasulullah SAW. Lalu apa tindakan Rasulullah? Apakah Rasulullah menyalahkan salah satunya? Ternyata beliau itu tidak mencela salah satu di antara kami, kata Ibnu Umar. Ini pelajarannya buat kita dalam perkara yang sifatnya ijtihadi, dalam perkara yang bisa mengandung, ya, beberapa pemahaman, gitu. Maka kita ini harus tasamuh, harus toleran, gitu, ya. Tadi sahabat ada yang memahami, oh Rasulullah tadi mengatakan jangan sholat asar di benteng Bani Quraidah, itu maksudnya adalah kalau bisa kamu segera, ya, sampai di benteng Bani Quraidah dan sholat asar itu di sana. Itu maksudnya yang dikehendaki Rasulullah. Maqasidus syariahnya itu, maksud dari Rasulullah itu gitu. Maksud dari nas itu kata yang satu. Kata yang lain, oh enggak. Yang dimaksud dari Rasulullah pokoknya jangan sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Satu nih, ya. Ini contoh bagaimana para sahabat di masa Rasulullah juga berbeda pendapat, tapi mereka tidak kemudian menjadi tafarruq. Ada contoh lain, satu lagi. Ada dua orang laki-laki, sahabat Rasulullah, yang melakukan safar. Lalu setelah itu tiba waktu sholat. Tapi mereka tidak menemukan air untuk berwudu. Karena tidak ada air untuk berwudu, maka mereka bertayamum. Ya, yaitu bertayamum. Kemudian setelah itu mereka sholat. Nah, setelah sholat selesai, kemudian mereka pergi, dan belum lama mereka melanjutkan perjalanan, mereka kemudian menemukan air. Ya. Mereka menemukan air, ternyata ada nih air, gitu ya. Nah, sementara waktu sholat masih ada. Nah, di sini pun terjadi perbedaan pendapat di dua orang sahabat ini. Salah satunya kemudian, saya mau berwudu, kemudian mengulangi sholat. Kata yang satu, oh udah cukup tadi. Kita kan tadi udah tayamum, sudah melaksanakan sholat. Ya sudah, gitu ya, nggak usah mengulangi lagi. Nah, setelah itu kemudian mereka ini menemui Rasulullah SAW, mengadukan tentang perbedaan pendapat di antara mereka. Bagaimana tanggapan Rasulullah SAW? Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, lilladzi lam
kepada orang yang tidak mengulangi, ya, tidak mengulangi sholatnya. Rasulullah mengatakan begini, as-sabda sunnah. Ya, kamu sudah melakukan sesuai dengan sunnah. As-sabda sunnah. Kemudian beliau mengatakan wa ajza'atka sholatuka. Dan kemudian Allah telah memberikan pahala kepada kamu, sholatmu sudah sah gitu. Wa qala lil ladzina tawaddaa, dan Rasulullah berkata kepada orang yang berwudu tadi ya, menemukan air dan berwudu, kemudian wa'ada, kemudian dia melaksanakan sholat lagi, mengulang sholatnya. Kemudian Rasulullah menyatakan laka ajru marratain. Bagi kamu ada 2 pahala ya. Sholat yang pertama itu diberi pahala, sholat yang kedua juga itu dianggap, salah satunya dianggap sebagai penunaian sholat wajibnya, yang satu dianggap sebagai sholat sunnahnya, dan kamu mendapatkan 2 pahala. Nah, begitu. Jadi Rasulullah cara menghadapi perbedaan pendapat dalam hal perkara yang furu, di dalam perkara ijtihadi, begitu beliau gitu, dengan bijaknya. Nah, kenapa kita tidak bijak saat ini sebagaimana bijaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi perbedaan pendapat? Sedangkan kita mah suka pakai kekeh gitu ya. Pakai kekeh, saya yang paling benar, kamu salah gitu ya. Saya yang paling sesuai sunnah, kamu salah gitu. Kamu sudah menyimpang, kamu sudah berbuat bid'ah dan lain sebagainya. Nah, ini ya, jangan terlalu mudah kita lihat dulu ini masalahnya masalah apa. Ini masalah prinsip atau masalah furu atau masalah cabang di dalam agama gitu. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, yang menyebabkan umat Islam ini terbelakang adalah at-takhalluf an mawaqibil asri. Jadi umat Islam ini tertinggal dalam berbagai macam perkara kekinian, itu kemajuan kekinian. Jadi umat Islam ini semakin lemah. Ya. Karena apa? Tertinggal di berbagai bidang kehidupan. Di bidang ideologi, umat Islam ini ya teracuni ideologinya sebagian dari umat Islam ini. Dalam bidang politik, umat Islam ini termarginalkan. Dalam bidang ekonomi tertinggal gitu. Dalam bidang sosial, umat Islam juga belum bisa betul-betul melaksanakan ya kehidupan sosial yang betul-betul Islami. Dalam bidang budaya juga sama ya. Dalam bidang pendidikan, cenderung kita ini umat Islam ini tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Ini sebabnya apa? Salah kita sendiri. Banyak di antara umat ini yang mengabaikan ilmu-ilmu terapan, mengabaikan ilmu pengetahuan alam, ya. Kemudian apa? Menghabiskan waktu, ya, menyia-nyiakan potensi, gitu. Lebih banyak sering berdebat, ya. Lebih banyak kita ini reaktif, gitu ya. Bukan melakukan aksi, tapi seringkali bersikap reaktif gitu. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Nah, Bapak Ibu, hafidzakumullah, inilah yang suasana keprihatinan terhadap realita umat inilah, ini yang melatar belakangi kemudian saya menyusun ya buku yang diharapkan ini bisa menjadi sumbangan kecil ya, sumbangan yang sangat sederhana gitu untuk berupaya untuk menyegarkan kembali pemahaman umat Islam, diawali dari hal-hal yang paling pokok, yang usul ya, usulul Islam, dari hal yang pokok di dalam ajaran Islam, yaitu bagaimana memahami tentang syahadat, bagaimana memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah SAW, mengenal hakikat dirinya sebagai manusia, mengenal tentang Al-Quran, ya, mengenal tentang ajaran Islam, dan lain sebagainya. Berawal dari penyegaran pemahaman ini diharapkan kemudian timbul kesadaran, ya, timbul kesadaran, kemudian bergerak untuk memperbaiki diri. Itu yang diharapkan. Ya. Jadi ini baru mukadimah ya Bu Rasmaini. Iya, Ustaz, terima kasih. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan. Ya, alhamdulillah, ya banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan. Ya, untuk makin kita melaksanakan pokok-pokok ajaran Islam, ya, yang selalu mudah-mudahan kita selalu berpegang kepada kitab Allah dan kitab dan sunnah Rasulullah.
Selanjutnya ke sesi tanya jawab ya Ustadz. Enggak, silakan Bu. Ini sudah disampaikan, mohon maaf dari Ahi Yasir, beliau tidak bisa hadir namun menitipkan pertanyaannya dan bisa mendengarkannya langsung mungkin nanti dari YouTube-nya deh. Ini pertanyaannya yaitu bagaimana mengenai fenomena-fenomena yang memprihatinkan dalam umat Islam saat ini, bagaimana seharusnya peran orang tua dan pemerintah dalam menangani fenomena ini, terutama sikap seorang Muslim yang saat ini dengan mudah meniru dan mengikuti budaya Barat, yang secara bebas dan mudah kita tiru lewat media sosial saat ini, ya pada zaman milenial yang sangat mudah didapatkannya. Ya. Mungkin itu Ustaz pertanyaannya. Langsung Ya, dijawab. silakan Ustaz. Ya betul gitu ya. Fenomena yang memprihatinkan, yang gambarannya tadi sedikit itu baru sedikit yang saya sampaikan. Ini memang harus menjadi proyek bersama. Jadi tidak bisa mengandalkan pemerintah saja, tidak bisa mengandalkan guru di sekolah gitu ya. Tapi ini harus betul-betul menjadi kerja kolektif dari umat Islam gitu. Dan kita harus mengambil peran, Bu, gitu ya. Kita semua gitu. Makanya nih kegiatan yang diadakan oleh tim Hore ini, kenapa saya sangat dukung sekali? Karena ini bagian dari upaya kita berkontribusi walaupun kecil, Bu ya. Ini kontribusi saya apalagi sangat kecil dibandingkan teman-teman di tim Hore gitu. Nah, ini memang kesadaran kenapa kita melakukan seperti itu? Karena kita menghendaki ya tadi fenomena-fenomena yang memprihatinkan di tengah-tengah umat ini bisa sedikit demi sedikit ini semakin bisa tercerahkan gitu ya. Ingat bahwa pembentukan karakter ini terkait dengan pendidikan anak, pendidikan keluarga ya. Pendidikan karakter atau terbentuknya karakter ya, terbentuknya karakter seseorang itu kan dipengaruhi pertama adalah awalnya di lingkungan keluarga. Ya, di lingkungan keluarga. Jadi sedikit banyak karakter yang ada pada diri kita itu kan sebetulnya pengaruh dari lingkungan keluarga di mana kita tinggal. Satu. Kemudian selain lingkungan keluarga yang mempengaruhi terbentuknya karakter itu adalah lingkungan di luar rumah. Lingkungan rumah itu apa? Masjid. Ya. Lingkungan tempat kita bermain dulu gitu ya, ketika kita kecil, itu akan membentuk karakter kita. Kedua. Ya. Kemudian lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu juga membentuk karakter seseorang. Kemudian bukan hanya lingkungan sekolah, tapi juga norma yang berlaku, undang-undang yang berlaku, itu juga mempengaruhi terbentuknya karakter seseorang. Ditambah kalau zaman sekarang, Bu, ya, sekarang ini ditambah media. Media pun membentuk karakter kita, gitu, membentuk karakter anak ya yang kita didik, gitu. Nah ini artinya apa? Kita ini harus memperhatikan lingkungan-lingkungan ini. Jadi ada peran keluarga untuk membentuk karakter itu. Ada tanggung jawab orang yang berada di lingkungan, tokoh-tokoh di lingkungan, Thomas ya, tokoh masyarakat punya kewajiban untuk menjaga, untuk membentuk karakter lingkungan di sekitarnya, menegakkan kebaikan di lingkungan sekitarnya. Ada tanggung jawab sekolah, ya karena memang dia diberi amanah untuk mendidik anak-anaknya. Kemudian juga nih undang-undang, aturan, norma yang diberlakukan di sebuah masyarakat ini harus jadi pikiran kita bersama gitu. Jadi jangan kita misalnya kenapa makanya mohon maaf kalau ada yang tidak sependapat dengan saya. Kenapa pentingnya umat Islam itu berpolitik? Umat Islam harus ada gitu maksudnya, harus ada atau punya perhatian kepada politik. Karena ini politik itu kan dia melakukan kebijakan-kebijakan bagaimana menelurkan undang-undang, bagaimana menjaga norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ketika undang-undang yang muncul, norma tidak terjaga di tengah-tengah masyarakat, ini akan berpengaruh pada pembentukan karakter, gitu. Maka harus dipastikan
undang-undang, aturan, norma-norma yang diberlakukan dalam sebuah masyarakat itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, gitu. Kemudian tadi media, apalagi sekarang ini tantangan yang paling berat kalau menurut saya media itu, karena kalau dulu Bu ya, zaman kita nih Bu Rosma ini mungkin zaman kita dulu waktu masih kecil remaja, mohon maaf ya, kalau mau nonton film itu kan susahnya, kan nonton film yang kurang bagus gitu kan, itu susah, ya kan, susah gitu, harus cari dulu kaset videonya gitu ya, ada atau enggak gitu kan, susah kita ya. Kalau zaman sekarang mudah didapatkan. Udah di HP kita, kalau kita pikirannya kotor, Victor ya, ini anak-anak kita ini sekarang semuanya ada di saku mereka, tinggal keluarin dari saku mereka, langsung buka aplikasi YouTube, langsung tinggal ketikan kata-kata jorok, keluar tuh macam-macam film dan lain sebagainya gitu. Demikian pengaruhnya luar biasa, yang campur kan, yang baik, yang buruk gitu ya di gadget itu luar biasa. Nah, kita maka peran di lingkungan, bagaimana setiap kita berbagi tugas di lingkungan keluarga. Jadi tadi saya katakan tidak bisa dalam membentengi pengaruh-pengaruh yang buruk itu hanya diserahkan kepada orang-orang tertentu saja atau pihak harus tertentu. semua kerjasama ya. Betul, ini harus kerjasama, menjadi amal jama'i, menjadi amal kolektif gitu, kerja bareng kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin kajian kali ini dicukupkan satu pertanyaan dulu. Nanti ini baru mukadimah ya Ustadz ya. Mudah-mudahan nanti kita berlanjut ke materi-materi pada kajian usulul Islam ya. Nah, alhamdulillah kajian malam ini sudah selesai. Mudah-mudahan keimanan kita semakin kuat, ketauhidan serta akidah kita semakin kokoh dalam menghadapi kehidupan yang semakin beragam tantangannya. Mampu mendampingi putra-putri kita ya, supaya tidak terpengaruh budaya-budaya barat yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dan ibadah-ibadah kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita, Bapak Ustadz Muhammad Indra pada malam hari ini, dan juga kepada Daeng Zul yang telah memberikan tempat kepada tim Hore untuk menyampaikan dakwah kreatifnya. Ya, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Berikutnya, Ustadz, kami mohon untuk menutup dengan doa, ya, Ustadz ya. Ya, jadi kami persilakan untuk Ustadz Muhammad Indra Kurniawan untuk menutup dengan doa. Bapak Ibu sekalian, di akhir kajian ini mari kita tundukkan hati kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mampu memperkokoh ya keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa ltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik wa wathikillahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamili tawakkuli 'alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun dalam cinta kepadamu, telah berjumpa dalam taat kepadamu, telah bersatu dalam dakwah menyeru ke jalanmu, telah berpadu dalam membela syariatmu. Teguhkanlah ya Allah ikatannya,
Kekalkanlah cinta kasih-Nya, tunjukilah jalan-jalannya. Penuhilah hati-hati ini dengan cahaya-Mu yang tidak pernah redup. Lapangkanlah dada-dada kami dengan limpahan iman kepadamu dan indahnya bertawakal kepadamu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa anak-anak kami, keluarga dan seluruh kerabat kami yang dekat maupun yang jauh dengan kami. Sayangi mereka ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan mereka, limpahkanlah hidayah sehingga mereka beriman dan bertakwa kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami kasih sayang-Mu, sesungguhnya Engkaulah pemberi karunia. Ya Allah, jadikanlah petunjuk dan nasihat Al-Quran serta hadis Nabi-Mu yang sering kami dengar menjadi cahaya yang menunjuki kami dalam mengarungi kehidupan dan menghadapi berbagai macam godaan. Jangan Engkau biarkan kami terlena dalam kesesatan. Jauhkan kami dari perbuatan fahisyah, berbuat curang dan kolusi dalam muamalah kami. Jadikanlah kami orang-orang yang taat kepada syariat-Mu, menunaikan sholat, zakat, puasa, dan haji. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang bertakwa, yang mau menegakkan syariat-Mu dalam seluruh urusan kami. Ampuni dan bimbing pemimpin-pemimpin kami agar senantiasa tunduk, patuh, taat, dan takut kepadamu. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, limpahkanlah rizki kepada kami, rizki yang halal dan baik. Limpahkanlah ilmu yang bermanfaat dan amal-amal yang diterima. Ya Allah, berkahilah harta-harta kami, tumbuhkan dan tambahlah harta kami, jauhkan kami dari harta yang haram, jauhkan kami dari harta riba, suburkanlah harta kami dengan sedekah-sedekah kami. Tambahkanlah ilmu dan pemahaman agama bagi kami, jadikanlah dia bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kami. Terimalah seluruh amal ibadah kami, sholat, zakat, puasa, tadarus Al-Quran, infak, sedekah, dan seluruh ibadah yang telah kami usahakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Istajib doana ya Allah. Terima kasih Ustaz yang telah menyampaikan doanya. Mudah-mudahan di kesempatan lain Ustaz bisa memberikan ilmunya lagi. Alhamdulillah acara kita pada malam hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Semoga acara yang kita laksanakan pada malam hari ini merupakan salah satu amal ibadah kita, semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup acara pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili seluruh dewan pengurus dan panitia acara Zoom meeting pada malam hari ini mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam acara Zoom dakwah kreatif Tim Hore pada malam hari ini. Dan semoga kita semua bisa dipertemukan kembali dalam acara-acara Tim Hore berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kita semua selalu semangat untuk bertolabul ilmi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Sudah selesai live-nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jazakumullah khair, jazakallah khairan kasiran Pak Ustadz Indra. Ditunggu sesi kedua. Insya Allah. Insya Allah. Silakan di stop aja. Sampai jumpa di kajian berikutnya semua tim Hore dan keluarga besar. Amin. Live-nya udah Sudah. Iya. Saya izin pamit Bu ya. Ayo Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Semuanya. Tur nuhun Pak Ustadz. Syukuran Ustaz ya. Jangan Baik, dosa makasih ya. yang bagi sama kita semua. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Marijan, alhamdulillah. Dah ya.